meskipun dalam Islam itu perempuan sebelum menjadi istri itu kan dinafkahi ayah, dan setelah menjadi istri itu dinafkahi suami. Cuman kita kan tidak tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Betul. Ya bisa jadi pasangan orang tua kita kan meninggal. Jadi kita harus siap-siap, kita harus punya pegangan, kita harus bisa mendapatkan uang sendiri supaya bisa bersedekah, bisa menabung. Harapan saya kepada ibu-ibu, mbak-mbak ataupun perempuan-perempuan yang ada di Jepara khususnya, yang pertama kita harus rajin belajar. Syukur-syukur kita bisa berpendidikan yang tinggi, karena perempuan itu entah itu nanti berkarir ataupun menjadi seorang ibu rumah tangga, perempuan kan mendidik anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Luciana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Luciana. Ini Ibu Luciana adalah seorang sekretaris dari Komisi C, anggota DPR di Kabupaten Jepara, yang kiprahnya kami melihat dan memantau sangat keren. Ini mewakili sebagai sosok perempuan mandiri yang ada di Kabupaten Jepara, kiprah perempuan mandiri di era globalisasi, khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Sebelum saya bertanya lebih banyak tentang perempuan mandiri, mungkin kami pengen tahu juga latar belakang Ibu, pendidikan Ibu, sehingga Ibu bisa sampai di titik ini, Bu, seperti apa? Ya, terima kasih Bu Dinda. Jadi latar belakang pendidikan saya dulu itu SD Negeri Margoyoso di desa saya sendiri. Kemudian saya melanjutkan di MTS PPMI Asalam Solo. Saya mondok 3 tahun. Habis itu saya melanjutkan di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Kudus ya, Bu. Ya, saya ngelaju waktu itu. Ya, alhamdulillah orang tua saya baik, jadi saya diantar jemput. Ya. Margoyoso Kudus antar jemput terus ya, Bu ya? Ya, berangkatnya pagi. Setelah itu saya melanjutkan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setelah itu saya melanjutkan S2 di Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang. Ya. Magister Manajemen di Undip Semarang. Itu sehingga Ibu ada titel MM-nya juga di sini ya. Baik. Ibu Luciana kok sekarang sampai bisa menduduki sebagai sekretaris Komisi C, anggota DPR di Kabupaten Jepara? Mungkin perjalanannya bisa disampaikan, kisah-kisahnya Ibu sampai di titik ini. Seperti apa, Ibu? Perjuangannya ketika menuju ke Taman Sari ini. Perjalanannya itu panjang, karena sebelum saya terjun di dunia politik ini ada kiprah ibu saya. Jadi ibu saya sudah lama di politik dan menjadi pengurus di DPC P3 juga. Ibu siapa itu? Bunda Susiana. Oh, Bunda Susiana. Ya, Bu Dinda. Iya. Jadi saya itu kan melanjutkan perjuangan ibu saya. Kalau ibu saya dulu berjuangnya di organisasinya, saya berjuangnya di DPRD. Oh, gitu ya, Bu ya. Ini juga termasuk ikut meneruskan perjuangan dari sang bunda itu tadi, dan kemudian menurun ke Ibu Luciana. Satu hobi ya. Ini sama-sama perempuan mandiri yang keren di Kabupaten Jepara dan bisa menginspirasi. Menurut Ibu Luciana, perempuan mandiri itu harus yang bagaimana sih, Bu, biar kita semua itu masyarakat, terutama perempuan yang ada di Kabupaten Jepara ini bisa setidaknya bisa terinspirasi dari yang disampaikan oleh Ibu Luciana. Perempuan mandiri itu perempuan yang tidak bergantung dengan siapapun dan mandiri dalam emosional maupun finansial. Dalam emosional ya kita bisa mengatasi masalah sendiri, kita bisa
bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan kita sendiri, seperti itulah. Kalau misalnya untuk menuju ke situ harus bagaimana Ibu? Kita bisa mengatasi masalah kita sendiri, memutuskan sendiri, punya finansial sendiri. Itu loh yang susah. Bagaimana untuk menuju ke situ Ibu, menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya memang butuh proses. Semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan ya Bu Dinda. Jadi tentu saja kita harus rajin belajar. Kemudian kita mengasah minat, bakat, keterampilan, wawasan, pengetahuan. Kita harus gigih ya, mengasah bakat, minat, pengetahuan, kecerdasan kita untuk menuju sebagai perempuan mandiri. Kenapa Jepara ini menurut cara pandang Ibu, apakah perempuannya sudah pada mandiri? Kemudian kalau memang sudah pada mandiri, karena Jepara ini kan punya 3 tokoh pahlawan ya. Apa karena itu Ibu atau seperti apa tanggapan Ibu? Secara kasat mata menurut saya perempuan Jepara sudah cukup mandiri semuanya Bu Dinda. Iya. Ya bisa jadi kita kan punya role model 3 tokoh perempuan, Ratu Shima, Ratu Kalinyamat sama Ibu Kartini yang senantiasa menginspirasi perempuan di Jepara pada khususnya. Iya. Kalau bicara tentang role model, Ibu sendiri role modelnya siapa ini? Iya, sebenarnya kalau dalam Islam itu kita sudah ada role model. Kita kan mengikuti Nabi Muhammad ya, tentu saja. Iya. Kalau untuk tokoh perempuan Islam ya ada Ibu Siti Khadijah, ada Ibu Aisyah gitu kan. Dan itu ada Ratu Balkis dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan Islam. Zaman dulu. Ya, tapi kalau untuk saat ini role model saya Ibu Atalia Praratia itu selaku DPR RI dan juga Ibu Shirley Laos selaku Ibu Maluku Utara, Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley ya. Kenapa Ibu sangat simpati kepada Ibu Atalia dan Ibu Shirley? Ada apakah gerangan beliau berdua ini di sana? Ya, karena saya kan sering melihat di sosial media beliau, melihat kegiatan-kegiatan beliau, terus ketulusan beliau itu kan terlihat sekali Bu Dinda. Ikhlas, Iya. sabar, Masya Allah gitu. Dan sangat menginspirasi lah. Iya. Dengan cobaan yang dihadapi tetap kuat dan tegar gitu ya dalam memimpin juga gitu. Itu sangat menginspirasi kita juga. Kalau Ibu Atalia kan biasa dikenal dengan Ibu Cinta ya. Cinta kepada kita semua. Baik Ibu Luciana, mungkin ada trik-trik khusus untuk menuju sukses bisa Ibu Luciana sampaikan kepada kita. Yang pertama kita yakin kalau mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita nantinya akan berhasil. Kemudian kita berdoa sama Allah supaya apa yang kita harapkan itu tercapai. Kemudian yang ketiga kita berusaha. Usahanya itu dengan rajin belajar, menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kita harus berperilaku yang baik, berkata yang baik, berpikir positif. Kemudian juga berbakti sama orang tua. Ini yang penting. Berbagi sama orang tua. Selain berdoa, berbakti sama orang tua. Insya Allah cita-cita yang kita harapkan tercapai ya Ibu ya. Selain itu juga berusaha, yakin itu tadi seperti yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya Ibu sebagai perempuan mandiri di Kabupaten Jepara khususnya ya, kita ini kan tidak semua perjalanan yang kita lalui itu mulus-mulus saja gitu. Ada rintangan, hambatan. Kira-kira apa yang Ibu hadapi selama perjuangan Ibu sampai di titik ini? Hambatannya yang pertama itu hambatan pola pikir kita sendiri. Jadi kadang kita merasa pesimis, takut gagal, takut ditertawakan. Itu rasanya manusiawi. Kemudian yang kedua hambatannya itu
memang ada beberapa orang yang berupaya untuk menjatuhkan kita, tidak suka melihat kita berhasil, misalkan seperti itu. Jadi ada yang tidak suka melihat kita berhasil. Secara tidak langsung ini iri dengki itu ya Bu ya. Iya, mengatasi hal itu gimana ini Bu, iri dengki ini? Iya. Kalau bahasa di kita kan ain kalau gitu ya, Bu, iri dengki itu. Seperti apa itu? Jadi kita jaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu, orang toksik gitu ya. Kemudian kalau kita dapat godaan-godaan, namanya perempuan kan kita harus selalu menjaga diri tapi tidak terlepas dari godaan-godaan yang mungkin menimpa kita. Seperti apa kita mensikapinya, Ibu? Ini godaan dari apa dulu? Godaan dari mungkin lawan jenis yang kita harus menjaga diri atau seperti apa, Ibu? Kita sebagai perempuan, sebagai ibu, pastilah kita lebih berpikir panjang. Kita itu kan punya keluarga, punya anak, punya pasangan juga gitu ya Bu Dinda. Kemudian untuk masalah godaan itu, kalau perempuan tidak menggoda dulu, saya rasa tidak akan terjadi. Ya. Harus benar-benar kuat menjaga diri. Kita punya keluarga, punya anak, punya suami dan lain sebagainya. Tetapi ibu ini tetap bisa menjadi sosok wanita karir, keluarga harmonis, anak yang sehat dan patuh. Itu gimana caranya, Ibu? Iya, kita harus bisa mewakilkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi didelegasikan, tidak harus semuanya diatasi sendiri. Baik Ibu, di sini saya juga pengen bertanya, awal ceritanya dari Ibu bisa menjadi Sekretaris Komisi C anggota DPRD Kabupaten Jepara di Taman Sari. Itu tentunya perjuangannya tidak mudah. Ibu ini menjadi sosok yang diidolakan di dapil-dapilnya karena suara terbanyak, Ibu. Seperti apa ceritanya? Alhamdulillah, tentu saja yang pertama itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Dinda. Kemudian yang kedua pastinya berkat doa orang tua saya, pasangan saya, keluarga saya, dan masyarakat. Dan tidak bisa dipungkiri untuk menjadi anggota dewan memang diperlukan modal sosial. Jadi kebetulan kedua orang tua saya itu jiwa sosialnya sudah tinggi dan dikenal oleh masyarakat. Tokoh ya Bu ya, orang tuanya ya. Dikenal oleh masyarakat di dapil saya khususnya waktu itu. Dan menginspirasi saya dan menjadi role model bagi saya. Karena orang tua saya juga selalu mengajarkan bahwasanya apa yang kita tanam juga nantinya pasti akan kita tuai. Tabur tuai di sini ya Bu ya, baik. Kemudian yang kedua adalah model media sosial. Ya seperti ini. Kita aktif saja di TikTok, Facebook, Instagram, dan sering berbagi kegiatan, di-share gitu ya, kegiatan-kegiatan positif yang menginspirasi. Agar kita banyak dikenal gitu ya. Supaya kita dikenal dan nantinya juga kan masyarakat kan tahu kalau kita itu bekerja gitu loh. Kita melakukan kebaikan. Dan di sini sebagai perempuan mandiri yang ada di Kabupaten Jepara, Ibu sebagai sosok yang menginspirasi kita, sebagai sekretaris di Komisi C anggota DPRD Kabupaten Jepara, mungkin ada harapan-harapan yang bisa disampaikan Ibu kepada kita semua, pesan-pesannya seperti apa? Harapan saya kepada ibu-ibu, mbak-mbak, ataupun perempuan-perempuan yang ada di Jepara khususnya, yang pertama kita harus rajin belajar. Syukur-syukur kita bisa berpendidikan yang tinggi, karena perempuan itu entah itu nanti berkarir ataupun menjadi seorang ibu rumah tangga, perempuan kan mendidik anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar gitu. Kemudian sebagai perempuan kita juga harus mandiri finansial. Meskipun dalam Islam itu perempuan sebelum menjadi
istri itu kan dinafkahi ayah, dan setelah menjadi istri itu dinafkahi suami. Cuman kita kan tidak tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Betul. Ya bisa jadi pasangan orang tua kita kan meninggal. Jadi kita harus siap-siap, kita harus punya pegangan, kita harus bisa mendapatkan uang sendiri supaya bisa bersedekah, bisa menabung Iya. dan sebagainya lah dengan uang pribadi. Iya, tidak terlena di zona nyaman ya Bu ya. Dan ini kan seperti tema yang kita angkat, perempuan mandiri di era globalisasi. Nah ini memanfaatkan yang ada. Seperti apa itu Ibu? Iya, kita harus meningkatkan literasi digital. Jadi kita harus terampil dalam penggunaan teknologi supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari teknologi itu sendiri. Misalkan mudahnya ya kita jualan online saja. Jualan online itu kan tidak harus ada tempatnya, cukup dengan genggaman HP, dengan internet sudah cukup. Gitu ya Bu ya, kita memanfaatkan fasilitas yang saat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Digitalisasi, kita jangan ketinggalan zaman, kita harus selalu mengikuti dan dimanfaatkan untuk berbisnis gitu ya. Onlinean itu tadi. Ya, terima kasih ya Ibu Luciana, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi semua perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Jepara, mengacu pada 3 tokoh pahlawan, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Ibu Luciana, matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.